Kembali lagi ke mata kuliah ekonomi makro. Pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai ekonomi makro, keterkaitan dengan teori inflasi, beserta sudah mengerjakan tugas mengenai teori inflasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih cara menghitungnya inflasi tersebut. Nah, ini review materi yang minggu lalu ya, inflasi, pengertian inflasi, dan lain-lainnya. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Saya rasa ini bisa kalian baca sendiri. Kita masuk ke perhitungan inflasi. Sebelum kita masuk ke perhitungan inflasi, kita harus kenalan dulu dengan angka indeks harga. Nah, untuk perhitungan angka indeks harga sendiri ada dua macam, yaitu angka indeks tidak ditimbang dan angka indeks tertimbang. Paham? Dua aja ya. Jadi untuk angka indeks tidak ditimbang itu ada angka indeks harga. Saya rasa rumusnya cukup mudah, yaitu sigma PN. PN sendiri merupakan harga tahun ke N, sedangkan sigma P0 itu adalah harga tahun dasar. Di sini PN-nya itu harga tahun 2004. Di sini ada 5 macam barang, yaitu A sampai E. Penjumlahan dari harga PN sendiri yaitu adalah 1.500. Kalian bisa lihat contohnya di paling kanan, 1.500. Sedangkan penjumlahan P0-nya 1.300. Sehingga diperoleh nilai indeks harga yaitu sebesar 1.500 dibagi 1.300 dikalikan 100, sehingga diperoleh 100%, sehingga diperoleh 115,38%. Atau bisa dibilang harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Selanjutnya angka indeks nilai ini VN, sigma VN dibagi sigma V0 ini sebenarnya sudah termasuk itu ya, pembobot ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya itu sudah, pembobot tapi tertimbang ya. Kita lihat nanti yang metode tertimbang. Yang kedua yaitu angka indeks kuantitas. Kalau tadi price, sekarang kuantitinya. Kalau kuantitinya itu dilihat dari banyaknya barang kayak gitu. Jadi QN itu banyak barang tahun ke N, sedangkan Q0 adalah banyaknya barang tahun dasar yang menjadi pamatan kita. Ke contoh kita lihat untuk QN-nya yaitu kuantitas tahun 2004. Kita jumlahkan barang A sampai E yaitu 100 tambah 100 tambah 250 tambah 450 tambah 100, sehingga diperoleh 1000 unit. Sedangkan untuk Q0-nya yaitu tahun dasar 2003, kuantitas 2003 yaitu 800 unit, sehingga kita memperoleh angka indeksnya untuk kuantitas yaitu sebesar 125%, yaitu 1000 dibagi 800 dikali 100%, sehingga diperoleh 125%. Atau bisa dibilang pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25% kayak gitu. Nah, ini angka indeks tertimbang. Kalau tadi angka indeks tidak tertimbang, kalau sekarang kita masuk yang tertimbang. Bedanya apa? Kan yang tidak tertimbang tadi itu tidak ada pengalih, misalkan pembobot atau kuantiti. Kalau yang angka indeks tertimbang nanti ada perkaranya. Kita lihat saja. Yang pertama adalah perhitungan angka indeks tertimbang agresif sederhana. Nah, ini maksudnya agresif sederhana ini nanti dalam perhitungannya akan melibatkan suatu pembobot. Pembobot itu dilambang dengan W. Sedangkan PN itu harga, seperti yang atas tadi. PN itu harga tahun amatan ke N, sedangkan P0 adalah harga tahun dasar. Ini rumusnya ya. Nah, kita contoh aja. Nah, ini untuk W-nya itu di kolom keempat,
W-nya itu biasanya ditentukan oleh seorang peneliti. Nah, kita langsung cari aja nilai PN kali W. Kan ini rumusnya ada PN kali W. Dot itu W ya. PN dot W itu artinya PN kali W ya. Nah ini, di kolom kelima ini kita mencari PN kali W. Nah itu PN-nya itu untuk barang A yaitu 300. Dikalikan W-nya 5 sehingga diperoleh 1500. Oke, kita loncat ke barang E. Untuk PN-nya 300 dikalikan dengan W 10 sehingga diperoleh nilai 3000. Dihitung yang lain, barang lainnya ya, B, C, D dihitung sendiri. Terus sekarang ke P0 kali W. Nah ini untuk pembaginya P0 kali W. P0 kali W kita kalikan, kita lihat dulu untuk barang A, kita kalikan harga 2003, P0-nya itu 200, dikalikan dengan W 5 yaitu sehingga diperoleh nilai 1000 dan seterusnya. Nah, habis itu kita jumlahin nilai PN kali W tadi dan P0 kali W tadi sehingga diperoleh nilai angka indeks dengan menggunakan metode indeks setimbang agresif sederhana yaitu 18.250 dibagi 16.500 kali 100% sehingga diperoleh nilainya 110,61%. Atau bisa dibilang pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga sebesar 10,61%. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan metode indeks setimbang metode Less-Perez. Ini banyak digunakan di berbagai negara. Oke, kita langsung aja. Kalau metode Less-Perez ini, pembobotnya menggunakan Q0. Q0 itu apa? Yaitu kuantitas pada tahun dasar. Sama, itu kita tetap mengamati harganya, PN sama P0, yang sudah dijelaskan perhitungan metode sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Ini rumusnya. Langsung aja ke contoh. Oke, Q0-nya itu kita lihat kolom keempat, yaitu kuantitas 2003. Q0 itu ada barang A sampai E 50, 100, 200, 300, 150. Oke, kita langsung aja nyari komponen PN kali Q0-nya. PN-nya untuk barang A 200 dikalikan dengan 50 sehingga diperoleh 200 dikali 50 sehingga diperoleh untuk PN-nya itu barang A yaitu 300 dikalikan dengan 50 sehingga diperoleh 15.000. Dihitung sendiri ya sampai barang E. Barang E yaitu PN-nya 300 dikalikan dengan 150 sehingga diperoleh 45.000. Oke, paham? Habis itu hitung P0 kali Q0-nya. Oke, P0-nya lihat harga tahun 2003 yang menjadi P0 kita atau harga tahun dasar. Oke, udah lihat. Kalikan 200 dengan 50 sehingga diperoleh 10.000. Dihitung sendiri ya untuk barang B, C, D. Nah, ini yang E yaitu adalah 200.000 dikalikan dengan 150 unit sehingga diperoleh 30.000. Oke, habis itu kita jumlahkan nilai PN kali Q0 tadi, P0 kali Q0. Kita dapat jumlahnya untuk PN Q0-nya itu sebesar 210.000, sedangkan P0 Q0-nya itu sebesar 200.000. Oke, sehingga kita memperoleh indeks Less-Perez-nya sebesar 210.000 dibagi 200 dikali 100 sehingga diperoleh nilainya 105%. Sehingga kenaikan harga pada tahun 2004 terhadap tahun dasarnya 2003 tadi yaitu sebesar 5%. Gitu. Oke, selanjutnya perhitungan metode Pascal. Tadi yang ini yang Less-Perez kita menggunakan Q0. Kalau yang Pascal itu menggunakan Qn. Qn itu apa? Kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya.
Kalau yang Les Perez tadi kuantitas tahun dasar, kalau ini kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya, berarti tahun ke N kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Oke, ke contoh aja langsung. Nah, ini sama ya, angka-angkanya sama yang tadi. Jadi QN-nya yaitu adalah kuantitas 2004. Lihat, itu barang A sampai E 100, 100, 250, 450, 100. Oke, kita nyari komponen pertama yaitu perkalian antara PN kali QN. Oke, PN-nya harga 2004. Untuk barang A 300 dikalikan 100 sama dengan 30.000. Nah, itu barang A. B, C, D dihitung sendiri. Oke, untuk E-nya yaitu adalah 300 dikalikan dengan 100 sehingga diperoleh nilai sebesar 30.000. Oke, kita jumlahkan PN QN-nya itu sehingga diperoleh 242.500. Oke, selanjutnya perhitungan komponen P0 kali Q0. Nah, P0 Q0 ini merupakan P0 QN ya, ini bukan Q0 ya, P0 kali QN. Nah, itu merupakan pembaginya nanti kayak gitu. Oke. P0 untuk barang A yaitu harga 2003, 200.000 dikalikan dengan 100 unit kuantitas 2004 yang QN-nya yaitu sehingga boleh 20.000. Hitung sendiri ya barang B, C, D-nya. Untuk barang E-nya yaitu 200.000 dikalikan dengan 100 unit sehingga diperoleh nilai 20.000 dan kita totalkan P0 Q0-nya yaitu sebesar 240.000. Oke. Dengan menggunakan metode Pascal kita peroleh nilai indeksnya yaitu sebesar 242.500 dibagi 240.000 dikalikan 100% sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 101,04%. Artinya apa? Jadi kenaikan harga pada tahun 2004 terhadap tahun dasarnya itu 2003 sebesar 1,04%. Gitu. Nah, ini tadi metode Pascal sama Les Perez. Nah, selanjutnya adalah metode. Oke, sebelum itu di sini dibahas ada kelemahan dari kedua metode tadi, yang ini. Yang Les Perez sama Pascal. Kelemahannya adalah untuk metode Pascal yaitu hasil perhitungannya cenderung lebih rendah atau disebut juga dengan istilah underestimate. Karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun sehingga QN lebih kecil daripada Q0 kayak gitu. Itu metode Pascal kelemahannya. Terus metode Les Perez memiliki kelemahan yaitu hasil perhitungannya lebih besar atau disebut juga dengan istilah overestimate. Pada dasarnya harga barang cenderung naik sehingga mengakibatkan kuantitas barang yang diminta akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan besarnya Q0 akan lebih besar daripada QN. Nah, oleh karena itu muncullah metode-metode yang lainnya untuk melengkapi kelemahan dari kedua metode tersebut. Oke, selanjutnya metode index Dробis and Boyle. Nah, ini metode ini menggabungkan dua metode tadi yaitu si Les Perez sama Pascal. Jadi untuk mencari indeksnya si metode Dробis dan N Boyle itu cuman menambahkan hasil perhitungan indeks Les Perez plus indeks Pascal dibagi 2 ya. Jadi tadi kita sudah memperoleh perhitungan IL itu Les Perez itu sebesar 105%, terus untuk IP-nya itu 101,04%, terus dibagi 2 sehingga diperoleh 103,02%. Itu menggunakan metode Dробis dan Boyle. Ini untuk 105%-nya diperoleh tadi yang ini. Yang ini 105% ini metode Les Perez tadi. Terus untuk 101,04 itu diperoleh dari metode Pascal tadi.
Oke, kembali lagi ke metode ini. Angka 103,02% itu artinya terdapat kenaikan harga barang tahun dasar, terdapat kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 3,02% terhadap tahun dasar ya, tahun dasarnya 2003 tadi. Selain metode Dropwise dan and Boyle ini, ada metode Irving Fisher. Ini menggabungkan dua metode yang last price sama Pascal tadi. Kalau ini ditambah IL plus IP-nya ditambah lalu dibagi 2. Kalau ini bedanya dikali, habis itu diakarkan. Oke. Tadi diperoleh untuk IL-nya 105 dikalikan IP-nya 101,04. Kita kalikan, habis itu diakarkan, diperoleh nilai 103%, itu ya. Ini hampir sama, yang Irving ini selisihnya dikit ya, yang Irving sama yang ini. Nah, ini 103,02, ini 103. Atau bisa dibilang terdapat kenaikan harga pada tahun 2004 terhadap tahun dasar sebesar 3%. Nah, ini metode yang terakhir, yaitu perhitungan angka indeks ketimbang metode Marshall-Edwards. Ini bedanya dengan metode Las-Perez sama si Pascal tadi di pembobotnya. Pembobotnya itu Q0 sama Qn-nya dijumlahkan baru dikalikan. Ini lihat. Oke, langsung ke contoh soal aja. Oke. Ini Q0 ini bukan ini yang kolom ke 1 2 3 4 5 6 sama 7 itu bukan Q0 ya, tapi Q0 plus Qn. Begitu juga yang ke kolom paling kanan sendiri, yaitu bukan Q0, yaitu adalah Q0 plus Qn, kayak gitu. Oke, kita menghitung untuk Pn kali Q0 plus Qn-nya untuk yang barang A. Oke, untuk Q0-nya yaitu untuk barang A 50, terus Qn-nya 100, dijumlahkan menjadi 150 unit. Dikalikan dengan PN-nya, PN 2004 untuk barang A yaitu 300. Berarti 300 kali 150 diperoleh 45.000. Begitu juga untuk barang B, C, D, E. Nah, kita hitung kolom paling kanan sendiri, yaitu P0 kali Q0 plus Qn. Oke, untuk barang A tadi Q0 plus Qn-nya 150 unit. Dikalikan dengan P0-nya. P0-nya 200, sehingga diperoleh nilai 30.000. Begitu juga untuk perhitungan barang BCDE-nya. Habis itu kita jumlahkan PN kali Q0 plus Qn-nya diperoleh penjumlahan angka yaitu sebesar 452.500. Dan untuk P0 kali Q0 plus Qn-nya sebesar 440.000. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai indeks Marshall-Edwards-nya. Yaitu sebesar 452.500 dibagi 440.000 dikalikan 100 sehingga diperoleh 102,84%. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi perhitungan indeks harga. Terus selanjutnya kita ke IHK. Nah, di Indonesia sendiri untuk menghitung inflasi BPS itu menggunakan angka IHK. Nah, IHK yang diamati oleh BPS sendiri itu ada 7 kelompok, yaitu kelompok bahan makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Yang ketiga yaitu udah perumahan, air, listrik, gas, dan berbakar. Yang 4 sandang. Kelima kelompok kesehatan. Keenam kelompok pendidikan, reaksi, dan olahraga. Ketujuh transformasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini bisa kalian baca sendiri. Selain IHK, kita bisa menggunakan indikator lainnya, yaitu IHP, indeks harga produsen, IHPB atau indeks harga perdagangan besar, terus indeks harga aset, deflator produk domestik bruto atau PDB. Ini indikator lainnya ya. Tapi di Indonesia itu yang digunakan oleh BPS yaitu IHK ini. Oke, setelah kita mendapatkan nilai indeks harga konsumen, kita bisa menghitung
laju inflasi. Nah, rumusnya kayak ini. Oke, sebelum kita masuk rumus, kita bahas dulu. Ada 3 cara dalam mengukur laju inflasi, yaitu dengan membandingkan rata-rata tahunan. Jadi barang itu di rata-rata tahunnya harganya itu berapa kayak gitu. Nanti dibandingkan dengan tahun yang tahun periode sebelumnya. Terus yang kedua, membandingkan bulan ini dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Jadi bulan sekarang, misalkan sekarang bulan April, dibandingkan April 2020 ya, dibandingkan dengan April 2019 kayak gitu. Maksudnya itu. Terus yang terakhir adalah membandingkan bulan ini dengan bulan yang lalu. Bulan April 2020 dibandingkan dengan bulan Maret 2020 kayak gitu. Nah, untuk persamaannya mudah. Laju inflasi dapat dicari dengan IHK periode ini dikurangi IHK periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikalikan 100%. Nah, ini rumusnya. Terus contoh soalnya kayak gini. Oke, misalkan harga Pertalite di tahun 2018 adalah 7.500. Setahun berselang, pemerintah menaikkan harga tersebut menjadi 9.300. Jadi berapa besar inflasi yang terjadi pada Pertalite pada 1 tahun terakhir? Oke, jawabannya adalah 24%. 20 dari 9.300 dikurangi 7.500 dibagi dengan 9.300 dikalikan 100%. Diperoleh 24%. Oke, itulah materi mengenai bagaimana cara menghitung inflasi.